Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS, yang mana kita akan belajar mengenai modernisasi, yaitu tema yang terdapat pada buku paket tema 9, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa, dimulai. Selesai? Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan baca yang pertama, dengan mendiskusikan alat penemuan zaman dahulu dan sekarang, siswa dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui bacaan, siswa dapat mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan mewawancarai narasumber, siswa dapat mengetahui cara hidup mereka dengan membuat kesimpulan dengan akurat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat alat-alat atau benda-benda di bawah ini? Nah, di sini Ibu akan kasih tahu. Yang pertama ini ada gambar mesin ketik. Dan gambar yang kedua ini ada tungku. Dan gambar yang ketiga ini ada setrika arang. Selanjutnya, di sini ada gambar radio, lampu tembok, dan alat transportasi pada zaman dahulu. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian masih melihat benda-benda tersebut dan digunakan pada zaman sekarang? Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut memang jarang sekali kita jumpai di masa sekarang. Kenapa? Karena benda-benda tersebut sangat familiar digunakan pada masa dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa sih benda-benda tersebut tidak digunakan lagi. Nah, benda-benda tersebut tidak digunakan karena benda-benda tersebut cukup rumit untuk penggunaannya. Dan benda-benda tersebut sudah digantikan oleh benda-benda modern seperti laptop, kompor listrik, setrika listrik, televisi, lampu LED, dan alat-alat transportasi yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Di sini ada teks bacaan yang mana kita nanti akan memahami secara bersama-sama. Dan Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk kita semua membacanya dalam hati dan memahaminya secara seksama. Baik, cukup. Nah, di sini mari kita diskusikan ciri-ciri masyarakat modern dari informasi teks bacaan yang Ibu share tadi.
Baik, yang pertama dari teks bacaan tersebut, ciri-ciri dari masyarakat modern yang pertama ada apa saja? Oke, yang pertama ciri-cirinya adalah memiliki sikap hidup dan menerima hal-hal baru dan terbuka untuk setiap perubahan. Terus, yang kedua ciri-cirinya memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri dari masyarakat modern ialah sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi pada masa depan dibandingkan pada masa lalu. Dan selanjutnya, ciri-cirinya adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu juga, percaya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menghargai orang lain melalui prestasinya. Itulah ciri-ciri dari masyarakat modern. Selain itu, ciri-ciri dari masyarakat modern ada yang tahu? Yang sering kita jumpai pada masyarakat sekarang adalah, ya betul sekali, seringkali menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbandingan masyarakat zaman dulu dan zaman sekarang di bidang pertanian. Nah, kalau zaman dahulu, kalau masyarakat itu mau bertani, mereka seringkali menggunakan tenaga hewan maupun tenaga manusia untuk bertanam, seperti gambar di atas. Tapi, kalau zaman sekarang, kita itu sering menjumpai, iya, betul sekali. Masyarakat sekarang lebih sering menggunakan mesin untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas mereka di bidang pertanian. Nah, ini salah satu contoh perbandingan antara masyarakat zaman dulu dan zaman sekarang di bidang pertanian. Baik, selanjutnya, ayo berlatih. Sini Ibu memiliki beberapa PR untuk kalian semua. Apa PR tersebut? PR tersebut adalah yaitu setiap siswa boleh melakukan wawancara terhadap orang tua, paman, bibi, maupun kakek dan nenek, dan setiap siswa harus menanyakan bagaimana cara hidup mereka ketika mereka seusia teman-teman semua. Nah, sebagai pewawancara, siswa-siswa di sini harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Terus, apa saja yang mereka lakukan pada saat libur atau ketika mereka tidak bersekolah. Apa yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, boleh dilakukan wawancara terhadap orang tua, bibi, paman, maupun kakek nenek. Kemudian, kalian bisa membuat kesimpulan baik itu satu paragraf maupun lebih mengenai hasil wawancara kalian tersebut. Nah, apabila tugas ini kurang jelas, anak-anak bisa membuka buku paket, yaitu buku paket tema 9, terdapat pada subtema 1, pembelajaran ketiga, halaman ke-29. Nah, tugas tersebut dikumpulkan dan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan belajar mengajar pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi maupun tugasnya? Oke, baik. Jika tidak ada, maka pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sampai pembelajaran ini dan
kita akan bertemu di pekan depan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.